Tidak, tapi karena ada telepon-telepon di tengah malam dari orang-orang yang notabene harusnya melindungi, memberikan nasihat, itu yang menyebabkan pertahanan Rismon. Iya, itu jebol. Pak Taufik berarti ini ya Pak ya, sepengetahuan Pak Taufik dalam mengenal Pak Rismon begitu ya. Beberapa hari kemarin, beberapa hari sebelumnya itu memang melihat gelagat kalau Pak Rismon ini sudah nggak tenang begitu Pak. Saya masih melihat tenang, cuma begini, yang saya sebenarnya sudah ragu ya, ketika saya kan belum mengenal terlalu dekat ya, kebetulan aja kita sama-sama terlibat di dalam pemeriksaan ijazah begitu dengan versi yang lain, saya lawyer, dia peneliti, saya memang kadang curiga juga, curiganya begini, saya pernah lihat dia podcast itu di Refli Harun, dia mengatakan saya punya paten besar. Terus ditanya berapa pendapatannya, 1 miliar lebih lah bang gitu. Nah kalau orang hidup dengan 1 miliar, saya yakin tidak mungkin seperti yang dijalani Rismon begitu loh. Kalau orang punya paten satu saja 1 miliar, tidak mungkin hidupnya seperti itu gitu loh. Iya, jadi itu. Pak Taufik itu mengamati keseharian Rismon. Karena sebagai lawyer kan saya mengerti ya, orang yang punya uang 1 miliar dan nggak 1 miliar kan tahu seperti apa begitu, habitnya seperti apa begitu. Itu jadi dan kebetulan saya ini kan juga pengajar mata kuliah kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Jadi saya pelajari perilakunya, kok kenapa bajunya ini terus, makanya saya selalu di dalam kesempatan, karena saya mengenal dekat, bahkan saking dekatnya saya memanggil dia Adinda, adik saya, kan umurnya masih tuaan saya ya, maka kalau meskipun dia sudah babak belur, ada yang mengatakan itu bukunya juga palsu dan dia akui sendiri palsu, saya kalau disuruh menuntut, satu saya tidak akan menuntut secara hukum, baik melaporkan atau apa. Yang kedua, saya juga tidak akan mau mendampingi orang yang menuntut Rismon sebagai bentuk kasihan saya, rasa kasihan saya. Karena saya lebih melihat ini bukan operasi intelijen, ini persoalan kemanusiaan. Mungkin dia dalam bahasa Jawa itu ngiman istrinya, menyelamatkan istrinya ya, karena membuat surat. Kan tidak mungkin saya sendiri bikin surat kematian sendiri, kan tidak mungkin. Pasti ada orang lain membuat seolah-olah saya mati kan begitu. Nah itu dalam batasan itu. Oleh karenanya saya tidak mungkin menyerang Rismon, saya hanya mendoakan aja, dan juga tidak mungkin saya membuat laporan polisi sekalipun syarat-syarat itu terpenuhi. Pak, berita soal Pak Rismon ke rumah Pak Jokowi untuk minta maaf itu kan langsung berkelindan liar itu teori-teori dari netizen begitu ya. Ada kemarin itu saya baca begitu, aktivis itu yang mengatakan seperti yang Pak Taufik bilang tadi, kemungkinan pertama itu bahwa dia nggak kaget